107 Suara Data Gelombang Informasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang ya bersama dengan mahasiswa, salah satu mahasiswa di Kabupaten Pasir ini ya. Ada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dengan Mas Rahman ya. Ya, apa kabar Mas Rahman? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang peran pemuda ini ya kan, salah satu mewakili ya mahasiswa yang ada di Kabupaten Pasir terkait kegiatan di mana sudah hampir lebih ya, sudah 1 bulan lebih kampus tutup ya. Sementara di mana Belajar di rumah. belajar di rumah, tapi tugas tetap jalan gitu ya. Alhamdulillah lancar. Lancar. Kuliah reguler sudah. Di tengah pandemi COVID-19 ya. Mungkin nanti kalau teman-teman juga pengen gabung atau ikutan bisa stay di Facebooknya RPK Pasir ya. Kita sudah tag juga buat Mas Rahman juga gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan berbagi tugas juga gitu ya. Pak Juli sedang menonton ini. Pak Juli ini RPK Lovers juga yang ada di Jone. Beliau ini perawat Mas Rahman. Oh iya. Tadi juga sudah berbincang-bincang kegiatan sehari-hari di rumah gitu. Oke, Mas Rahman silahkan perkenalkan diri dulu mungkin. Oke. Selamat pagi buat Siang kali ya, udah setengah siang 12 saya. ini. Buat teman-teman, buat seluruh warga yang terkhususnya RPK Lovers ya. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya mahasiswa aktif semester 6 dari Stiper Muhammadiyah dan Mungkin cukup ya. Iya, perkenalan dulu ya. Tak kenal, ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah sayang-sayang repot ya. Aduh. Puasa ya Mas Rahman ya? Alhamdulillah besar. Iya, jadi kegiatannya apa nih selama udah hampir sebulan lebih ya di tengah pandemi COVID-19 ini, corona ini. Nah, apa ini kegiatannya Mas Rahman? Mungkin sama halnya dengan teman-teman yang lain mahasiswa, saat ini kita sama halnya disibukkan dengan tugas yang cukup menumpuk mungkin ya. Karena mekanisme kuliahan kita, perkuliahan kita mungkin bukan mahasiswa saja, pelajar juga merasakan melalui sistem aplikasi untuk kuliah regulernya. Untuk waktu, jam sama halnya dengan masing-masing sekolah ketetapannya. Hanya saja mungkin mekanismenya atau aplikasi yang digunakan untuk belajar, sistem tatap mungkin melalui voice atau suara saja atau melalui video itu tergantung kepada dosen masing-masing. Kalau aktivitas yang lain juga disibukkan dengan beberapa bincang-bincang juga dengan peran-peran pemuda karena saya terlibat salah satu kayak duta, dutanya itu hampir semua basis duta, kayak duta pelajar, duta anti narkoba, duta genre, duta semacamnya. Cari tahu bagaimana sistem di sana menyikapi tentang COVID ini sendiri, karena Kalimantan Timur juga ternyata cukup signifikan untuk COVID ini. Pasir baru saja nambah 3 untuk kasus positif, itu sudah dijelaskan juga dari pemerintah setempat kita. Jadi memang banyak tindakan-tindakan yang tidak bisa kita lakukan secara aktif di luar, namun untuk mendukung protokol pemerintah yang stay at home. Artinya stay at home bukan cuma berbahan saja, kita bukan cuma berbahan tapi lakukan sesuatu yang sifatnya inovatif ya. Mungkin biar lebih tidak jenuh, karena juga dihadapkan dengan puasa yang hari kedua sudah. Mungkin seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut kita sapa dulu ini yang sudah bergabung. Nampaknya sudah 11.000 ini. Oh enggak ya. 11 orang kali yang menonton gitu ya. Ada Mbak Rianti ya, dan juga ada Mas Dedi dan sudah bergabung juga. Ada Ihsan ya di kesempatan siang hari ini. Ada Amang Ulah di Komam. Amang Ulah ini RPK Lovers juga ini, yang sudah sudah setiap hari stay-nya di 102,7 gitu ya. Dan ada Nur Salim ya. Selamat siang Bang. Dan juga Pak Juli tadi ya ada di Joni. Dan pendengar yang masih mendengarkan kita di siang hari ini, kita masih banyak yang akan kita bincangkan yang Mas Rahman ya. Saya panggilnya Bang atau Mas atau apa nih? Apapun ya. Apapun. Biar lebih akrab apapun boleh panggil apapun. Iya, kegiatan kita di tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Buat Anda juga mungkin ada yang di rumah bisa berbagi kegiatan atau berbagi informasi yang bisa kita lakukan
Nah, kita akan lanjutkan nanti ya, Mas Rahman ya. Kita hadirkan dulu ini ya, ada lagunya Adista nih, Allah Maha Besar. Tetap stay di 102,7 Suara DTK Gelombang Informasi. 102,7 Suara DTK Gelombang Informasi. Baik, pendengar masih bersama kami bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa Stiper semester 6. Ada Mas Rahman ya. Tadi disampaikan bahwa kegiatan di perkuliahan masih ada dengan tugas-tugas gitu ya, tetap rutin. Artinya tidak ada kesulitan kah Mas Rahman selama ini? Karena kita sulit bertatap muka, tapi ada handphone gitu ya yang bisa membantu ya. Iya. Gimana? Bisa cerita nggak terkait dengan tugas-tugas yang diberikannya? Oke, mungkin kalau berbicara tentang tugas, ya ada mudahnya untuk yang mungkin mekanisme pengerjaannya. Mungkin kemudahannya untuk sistem seperti saat ini, kita tidak perlu lagi capek-capek ke kampus, hanya gunakan basis telepon kita, email, sudah cukup bisa kita antar. Dan untuk mungkin teman-teman mahasiswa nih, kita tidak perlu lagi bikin buat makalah, tidak perlu lagi, tidak perlu mencetak-cetak, ngeprint lagi tidak perlu. Bisa kirim lewat email ya, gitu ya? Email bisa, WhatsApp bisa. Itu kembali ke hak prerogatif dari dosennya menyikapi itu. Tapi untuk kelemahannya adalah mungkin teman-teman juga merasakan bahwasanya sekarang tuh banyak uang yang lebih kita keluarkan lebih karena kita butuh kuota. Internet ya? Ya, internet. Yeah. Apalagi beberapa aplikasi menuntut kita harus bertatap muka melalui video. Yeah. Beberapa basis aplikasi itu membutuhkan bukan hanya visual dari suara tapi juga gambar. Nah, di situ kuota kita mungkin ini hampir keluhan semua masyarakat Indonesia. Yeah. Mau pelajar itu bisa dilihat di jaring media itu keluhannya semua itu. Kita membutuhkan kuota yang banyak karena kalau kita tidak hadir kita bisa apa? Artinya kerugian lagi sebagai mahasiswa. Yeah. Mungkin sejauh ini itu sih. Ya, tapi di tengah dengan perkembangan teknologi ya, internet ini bukan hal baru. Kan banyak juga memang biasanya di rumah makan sih akses wifi gratis gitu ya, di kantoran, di mana. Tapi dengan pandemi COVID ini kan kita harus stay di rumah gitu, stay at home kan. Nah, jadi itu juga salah satu kesulitan kita. Ya, semoga mungkin dengan bincang-bincang kita siang hari ini pihak Telkom kasih kuota gratis gitu ya. Amin. Dan mungkin operator lain juga bisa mendengarkan begitu ya. Mungkin. Karena memang kan internet ini bukan hal yang baru dan kita harus punya gitu kan. Iya. Karena kita bisa mendapatkan informasi gitu ya. Dan kita sapa juga ini, nampaknya sudah ada 6.000 penonton ya. Jempolnya banyak sekali nih ya. Udah bergabung, ada Rahma Fitria, sudah bergabung di Facebook. Ada siapa ini? Tulisannya bahasa Arab ini, saya nggak bisa ini kan ya. Top Bang Ardian, lancar jaya, sehat selalu, barokah. Oke, terima kasih Bang. Siapa namanya dong ya? Diketik di komen ya. Oke, buat Anda yang stay di RPK Pasir ya, kita lagi live streaming. Mungkin bisa disapa teman-temannya, Mas Rahman, kita lagi live di Facebook juga ini. Oh iya. Ada dia, Mbak atau dia atau siapa nih? Oh, dari KPU, oh Bu Dia. Apa kabar Ibu Dia? Nanti kita juga akan berbincang-bincang sama Bu Dia ya terkait dengan kegiatan KPU karena banyak sekali penundaan terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, karena kita sebagian bekerja di rumah gitu ya. Dan juga stay at home, untuk pelajar juga belajar di rumah gitu ya. Kalau untuk kegiatan lainnya, ini Mas Rahman ada nggak terkait dengan organisasi mungkin baik di kampus gitu? Iya, kalau untuk bahasa organisasi memang sama aja dengan semua organisasi yang saya katakan sama karena kita dalam kondisi pandemik kita katakan ini bukan isu nasional tapi isu global. Hampir semua negara mengalami namanya pandemik COVID-19 atau corona ini. Jadi kalau kita mahasiswa aktif khususnya di organisasi, biasanya kita melakukan penggalangan dana juga untuk karena sudah dari protokol pemerintah dari WHO ya tepatnya untuk mewajibkan menggunakan masker. Sementara ketersediaan masker kita masih rendah. Dan
alhamdulillahnya WHO sudah menjelaskan bahwasannya masker kain juga sudah bisa digunakan. Seperti yang saya pakai Ya, sekarang ini. kita gunakan ini masker kain. Itu masker kain ya itu ya? Ya, masker kain ini Oke. sudah boleh Hmm. filterisasinya sampai 70%. Hmm. Karena di yang sebelumnya itu masker medis itu banyak di stok secara ya tidak bertanggung jawab kan. Jadi sekarang karena sudah dari WHO protokol pemerintah, jadi mahasiswa-mahasiswa aktif ini juga sekarang mulai mencari menggalang dana tentang bagaimana caranya cari untuk bagi-bagi untuk kegiatan sosial ini. Karena dalam kondisi seperti saat ini ya kita khususnya di pasar harusnya saling menguatkan. Dan langkah konkretnya ini Iya, memang Peran harus pemuda, peran ya. pemuda ini. Nah, ini Ya. salah satunya yang harus kita dukung gitu ya. Terkait dengan di tengah pandemi virus corona ini banyak sekali dampaknya ya. Salah satunya juga rumah makan, kegiatan pekerjaan. Memang berbagai upaya yang harus kita lakukan. Mas Rahman punya ini nggak motivasi terkait dengan kita kan nggak tahu nih kapan sampai kapan virus ini ya. Kita berharap kan cepat berakhir ini kan. Iya. Karena kita rasakan sendiri, kita tidak bisa keluar gitu ya. Nah, inilah makanya juga salah satu media ya, tema kita kan biarkan Anda di rumah ya kita. Iya. Biar kita yang memberikan informasi Iya, gitu. betul. Apa idenya Mas Rahman ini? kalau salah satu langkah konkret kita kita katakan ini saya bahas secara general ya Indonesia. Langkah konkret yang kita bisa ambil ya tentunya stay at home. Bagi teman-teman yang ada di zona merah, sepertinya jangan dulu kembali. Mungkin langkah ini memang sedikit berat. Kita tidak bisa bertemu tatap mata dengan orang tua, keluarga, sanak saudara yang terkasih. Mungkin ini salah satu bentuk pengorbanan kita. Karena kita kalau ada di zona merah ya, artinya kita tidak tahu virus ini ada atau tidak di badan kita. Ya, bisa saja kita yang Ya, menyebarkan virus Bisa begitu saja ya. karena kalau untuk anak muda, virus ini sendiri COVID-19 ini tidak bekerja secara sistemnya tidak terlihat secara fisik. Iya, tidak terlihat kasat mata Kasat gitu mata. ya. Bisa dikatakan orang tidak bergejala ya. Iya, ada orang tidak ada gejala gitu ya. Ya itu terjadi biasanya lebih banyak ke anak muda. Jadi untuk kita yang kita bukan di zona merah ya, harusnya kita bisa stay at home. Mungkin di sini kalau kita stay at home ini artinya ada pengorbanan, kita tidak bekerja juga, sebagian di keluarga mungkin bahasanya mungkin kita tidak ya banyak itu kasusnya di media Facebook tuh. Kita tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Mungkin ini salah satu bentuk pengorbanan. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Pemerintah sejauh ini sudah banyak mengucurkan uang ya, memberikan sembako. Memang kita tidak bisa memberikan secara maksimal, mungkin mereka tidak bisa memberikan secara maksimal karena warga kita cukup banyak. Yang penting kita ya adalah setiap harinya kan. Kuncinya ya itu tadi, kita ngikutin protokol pemerintah. Lalu orang-orang yang berhak berbicara khususnya di bidang medis kita dengarkan karena segala sesuatu memang kalau yang bekerja di bidangnya pasti lebih tahu dibandingkan kita. Tugas kita ya hanya itu tadi, menguatkan sistem imun kita, melakukan aktivitas yang positif. Ini momentum pertama kalinya dalam sejarah kita bisa dekat bercengkrama sama keluarga secara langsung. Betul sekali, Ya kan? luar biasa ini Mas Rahman. Apalagi- Iya, apalagi ini juga ada mungkin- komen Bu Dia ini, saling support ya. Iya betul. Nah, Saling Ibu- support tugas kita. Saling support dan juga mendukung aktivitas mahasiswa Pasir bersama memberikan pemahaman dan terkait pandemi COVID-19. Majulah Pemuda Pasir ini perlu kami sampaikan juga Mas Rahman, Ibu Diah ini adalah Ketua Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Beliau bekerja di KPU Kabupaten Pasir sebagai komisioner ya. Oh, Iya, salam kenal Bu ya. Iya, dia juga menonton kita di siang hari. Nanti kita coba akan menghubungi dia via telepon ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Rahman. Masih banyak yang akan kita bincang-bincang. Kita akan hadirkan dulu nih ada lagunya Afgan ini. Padamu ku bersujud. Tetap stay di 102,7 Suara Daya Taga Gelombang Informasi. Yang penting setelah digunakan langsung dicuci ya. Karena memang dengan kondisi pandemi ini kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan sosial, namun itu tidak bisa kita
jadikan acuan terus-menerus untuk kita lakukan. Yang terpenting ya saat ini adalah stay at home. Biarkan pemerintah khususnya tenaga medis yang bertindak. Dengan kita stay at home 14 hari artinya kita mengurangi angka positif corona dan kita mengurangi angka kematian. Mungkin itu yang lebih efektif untuk saat ini. Untuk keluar mungkin ya kita bagi keluarga-keluarga yang masih kesulitan mencari nafkah ya mungkin kita tidak bisa juga membatasi. Yang penting selalu siap siaga ya, masker, artinya selalu bersih-bersih. Ingat buat teman-teman juga ini, buat yang di luar nanti mungkin yang bisa lihat dengan seperti buat teman-teman yang ada di zona merah, jangan dulu pulang. Sayangi bapak, ibu, adik kalian, keluarga kalian terkasih dan tercinta. Ingat, kita tidak pernah tahu virus ini yang kita lawan ini bukan kelihatan fisiknya, namun virus tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, artinya butuh semangat dan spirit untuk menangani ini. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya dari dinas kesehatan ataupun tenaga kerja di bidang kesehatan, tetapi semua elemen. Artinya tetap semangat buat kita. Dan ini bulan Ramadan, artinya semua doa-doa tentunya akan mudah dijawab bagi kita pemeluk agama Islam. Tetap di rumah beribadah dengan baik, ikuti instruksi dari yang umat muslim dari Majelis Ulama Indonesia, tidak ikuti protokol pemerintah. Insya Allah dalam waktu dekat jika memang ini terus kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pulih dan kembali sejahtera. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Rahman sudah meluangkan waktunya ya. Dan juga jangan lewatkan besok Mas Rahman kita berbincang-bincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan ya. Di pukul 4 sore selaku juga juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mungkin kita banyak pertanyaan ya selama ini, masyarakat juga nanti bisa bertanya gitu. Kami memberikan kesempatan untuk layanan telepon, SMS dan juga via WhatsApp gitu ya. Besok di jam 4 sore bersama dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir Bapak Amir Faisal ya. Baik, terima kasih Mas Rahman sudah berbincang-bincang di siang hari ini. Semangat terus ya puasanya dan jangan lupa untuk social distancing ya. Jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa juga untuk cuci tangan. Akhirnya saya Ardian dan juga ada Rahman harus undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.